Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erija Maulana dengan NIM 2003 20151. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di pabrik kelapa sawit. Pertama, dimulai dari stasiun penerimaan bahan baku. Pos Satpam. Satpam adalah satuan pengamanan dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB, surat pengiriman barang. Lalu di pos Satpam dilakukan pencatatan nomor polisi, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba, dan jam keluar lokasi pabrik sebagai petinggal data bagi Satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. 2. Jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Bruto, berat barang dengan truk; tara, berat truk kosong; neto, berat bersih barang. Dalam pengoperasian, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. 1. Dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. 2. Dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai apron Veron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju fluid fresh bounce elevator. Lantai apron berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in, first out. Proses pemeriksaan kualitas sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Sofindo Mata Pau dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan mengendalikan buah yang di luar kritis. Untuk TBS yang dibeli dari pihak 3, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan 7 kg ke bawah, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling pemasok dan membuat material balance. Analisa tandan untuk setiap tahun tanaman setiap afdeling kebun. Elevator fruit fresh bunch berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron ke bejana rebusan. Trailer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Sofindo Mata Pau ada 3 unit.
1 unit elevator fluid fresh melayani pengisian 3 bejana rebusan sterilizer. Spesifikasi fluid fresh bun elevator. Jumlah 3 unit, panjang 27 m, lebar 0,8 m, kapasitas maksimal 300 kg per bucket, tipe rantai Renault, panjang rantai 27 meter, kemiringan 67%, putaran 4 rpm. Spesifikasi elektromotor. Jumlah 3 unit, merek Flender Turbinger, HP 7,5, KW 5,5, putaran 1450 rpm, volt 380 ampere, 113 sampai 68, HJ 50. Stasiun perebusan sterilizer. Terbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg cm dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius. Yang diinjeksi dari boiler, bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk, pipa condense. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak. Adapun tujuan proses perebusan yaitu 1. Untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. 2. Untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. 3. Untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipas penyebab hidrolisa minyak. 4. Pengumpulan zat putih telur dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. 5. Untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. 6. Untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji, bagian dengan melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus. Tujuan perebusan 3 puncak adalah tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap 2, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap 3, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadinya kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Bunch conveyor. Bunch conveyor adalah alat untuk mengantarkan TBS dari bejana rebusan menuju proses pemipilan stripper. Penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Spesifikasi bunch conveyor. Jumlah 1 unit, panjang kurang lebih 27 meter, lebar 1 meter, kapasitas 12 ton per jam, tipe rantai Renault, panjang rantai 27 meter, putaran 10 rpm. Spesifikasi elektromotor bunch conveyor. Jumlah 1 unit, merek Sumitomo, HP 15, KW 11, putaran 145 rpm, volt 380 sampai 660 ampere, 203
sampai 12, HJ 50. Stasiun penembahan. Striper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Striper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas, jorit up, pada ketinggian tertentu. Kemudian panjang tersebut jatuh tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah. Striper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm, brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi striper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under tracer. Brondolan akan menuju ke fluid elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Sewaktu diputar, tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. 2. Pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna: pengaturan kecepatan dari umpan TBR, kemiringan sudut pengarah dan spike, kebersihan kisi-kisi. Spesifikasi drum stripper, merek GAE, tipe rotary drum, panjang 4,05 meter, diameter 2,1 meter, jarak kisi-kisi 50 mm, panjang shaft 60 meter, putaran 22 sampai 24 rpm. Spesifikasi elektromotor stripper, jumlah 1 unit, merek GAE, HP30 KW22, putaran 1465 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 307 sampai 18, HJ 50. Conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom thrust function. Spesifikasi conveyor under stripper, panjang 7 meter, diameter 0,5 meter, putaran 32 rpm. Spesifikasi elektromotor conveyor under stripper, jumlah 2 unit, merek Brooke Hansen, HP 7,5 KW 5,5, putaran 1445 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 152 sampai 89, HJ 50. Bottom thrust conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fluid elevator. Spesifikasi bottom thrust conveyor, panjang 7 meter, diameter 0,5 meter, putaran 32 rpm. Spesifikasi elektromotor, jumlah 2 unit, merek Brooke Hansen, HP 7,5 KW 5,5, putaran 1445 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 152 sampai 89, HJ 50. Empty boot conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty boot conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty boot hopper. Spesifikasi empty boot conveyor, panjang 7 meter, lebar 0,5 meter, rantai Renault, putaran 10 rpm. Spesifikasi elektromotor, jumlah 1 unit, merek Beauner, HP 3 KW 2,2, putaran 1440 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 9 sampai 52, HJ 50.
Empati bun conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empati bun conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empati bun conveyor. Spesifikasi empati bun conveyor: panjang 7,0 meter, lebar 0,5 meter, lantai Renault, putaran 10 rpm. Spesifikasi: jumlah 1 unit, merek Ibanez HP 3, KW 2,2, putaran 440 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 9 sampai 52, Hj 50. Empati bus hopper. Empati bus hopper tempat untuk penampungan sementara. Sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan, tandan kosong dapat digunakan sebagai musla pupuk di kebun. Spesifikasi empati bun hopper: kapasitas 15 ton, cc 2008, derajat kemiringan 45%, 45 derajat. Stasiun pres. Fluidless elevator. Brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom truss conveyor selanjutnya akan menuju fluidless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju truss conveyor atau digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. Spesifikasi fluidless elevator: jumlah 2, panjang 27 meter, lebar 1 meter, kapasitas maksimal 500 kg per bucket, tipe rantai Renault, panjang rantai 27 meter, kemiringan 67 derajat. Spesifikasi elektromotor: jumlah 2 unit, merek ASEA, HP 5,5, KW 4, putaran 1445 rpm, volt 220 sampai 330, ampere 15 sampai 68, Hj 50. Cross conveyor atau digester. Conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fluid elevator. Spesifikasi cross conveyor atau digester: panjang 7 meter, diameter 0,5 meter, panjang sap 7,2 meter, putaran 32 rpm. Spesifikasi elektromotor: jumlah 1 unit, merek Sumitomo, HP 3, KW 2,2, putaran 1445 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 152 sampai 89, Hj 50. Digester mempunyai poros pemutaran yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Poros pengadukan dilakukan akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses. Dalam pengempaan, jumlah parang pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat bersilang antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi digester adalah: A. Volume buah dalam digester, B. Temperatur steam, C. Kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester: melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempermudah proses dipres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester: kondisi pisau pengaduk digester, jika pendek dan tipis segera diganti. 2. Digester minimal berisi 3-4 atau 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik.
Temperatur dijaga pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. 4. Kematangan buah yang sudah direbus. 5. Kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. 6. Kondisi plat siku penahanan pada dinding digester. 7. Waktu pengadukan 15-20 menit. Pengadukan yang baik dilaksanakan pada kondisi A. Digester selalu dalam keadaan penuh. B. Suhu 90-95 derajat Celcius. Spesifikasi digester: panjang 2,5 meter, digester 2 2,5 meter, diameter 1,30 meter, kapasitas 260 liter. Spesifikasi elektromotor digester: merek Electretim, digester 2 AEG, HP 30, KW 2,2, putaran Electrim 970, digester 1 970 rpm, digester 2 975 rpm, volt 380 sampai 660, ampere 43 sampai 23, digester 2 45 sampai 24, Hj 50. Pengampaan screw press berfungsi untuk memeras minyak dari mesokarp dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cone dengan besar tekanan 40-50 ampere. Oleh tekanan screw yang ditahan oleh con, daging buah diperas sehingga melalui lubang sisir. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air delusi dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Tambahkan dengan komposisi minyak. Air NOS 40/40/20. Penambahan air delusi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi losses minyak pada ampas pres. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losses minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah, sehingga losses pada minyak meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klasifikasi, sedangkan ampas pres diteruskan ke check breaker conveyor. Operasional screw press menyesuaikan digester. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press: 1. Kondisi worm screw press. B. Tekanan dan kualitas mutu buah rebusan. C. Tekanan con. D. Air delusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan: ampas kempa harus keluar merata di sekitar konus. 2. Tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 ampere. 3. Bilas screw press harus berhenti lama. Screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun kempa adalah oil losses pada fiber maksimal 4%, air losses pada biji 0,5%. Spesifikasi press: jam kerja maksimal 3000 jam, putaran 9,8 rpm. Spesifikasi elektromotor merek Deco, HP 30, KW 22, putaran 140-45, volt 380 sampai 420, ampere 38,8, Hj 50. Oil gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin pres sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke santrap tank. Spesifikasi getter. Spesifikasi oil getter: 1. Jumlah
1 unit, panjang 2,3 meter, jenis bahan stainless steel, lebar 30 meter. Stasiun klarifikasi Stand Trap Tank STT berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju Stand Trap Tank. Temperatur pada Stand Trap Tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke STT1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke STT2 dan pasir akan mengendap ke bawah. Untuk blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibrospreator. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas STT: A. Temperatur, B. Suhu air pengecer, C. Pembuangan pasir secara rutin. Vibrating Amico berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating Amico ada 3: single deck, double deck, triple deck. Saat ini PT Sopindo Matapau menggunakan vibrating Amico jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada vibrating Amico akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran vibrating Amico dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrospreator harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Spesifikasi elektromotor vibrating Amico: jumlah 2 unit, merek internasional, HP 2,5, KW 1,8, putaran 1500 rpm, volt 230 sampai 380, ampere 72 sampai 42, Hj 50. Truth Oil Tank. Truth Oil Tank berfungsi sebagai penurun kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas, sistem coil dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 90 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow max 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Harus dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan dibawa ke oil tank. Pada tangki ini dilakukan analisis laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke discharge. Hal yang perlu diperhatikan pada CST: A. Air dilusi, B. Kecepatan stirrer, C. Stream yang masuk, D. Drain, E. Temperatur. Oil tank.
minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank, nompat kotoran, dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3. Untuk mendapatkan dan dimasak selama 90 menit, minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2. Untuk sirkulasi mengurangi kadar air, selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95%, setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blower akan dialirkan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, blowdown. Oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle, sehingga air dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap ke blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah, dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke dial tank. Oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk ke flow tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju dial tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak oil chiller untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di tangki timbun. Stock tank fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara sebelum dikirim. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Kondisi steam coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Temperatur 40-60 derajat Celcius. Daily tank. Tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stock tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Temperatur harus tetap terjaga 40-60 derajat Celcius. Karena bila lebih, maka akan dapat merusak kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang dipengaruhi terhadap warna dan aroma CPO. Pengolahan sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampungan sludge sementara sebelum diolah di santer. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-90 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan nose. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan di santer. Lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan nose pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Balance tank.
Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Slot sebelum diolah desanter, balance tank juga berfungsi untuk menyeimbang laju aliran fluid slot yang masuk menjadi umpan desanter agar konsisten dan kontinu, karena bila terjadi masalah pada fluid slot, umpan desanter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai oleh desanter. Slud fase yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh desanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm. Karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian desanter dipengaruhi komposisi umpan yang akan diolah, karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Fungsi alat desanter tersebut perimbangan kapasitas alat dan jumlah alat yang diolah. Solid conveyor dan solid hopper. Solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari desanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Water phase tank. Water phase tank adalah tangki tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan desanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari desanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh slud superator. Slud superator. Water phase akan diumpankan untuk umpan slud superator. Slud superator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4.200 rpm, di mana minyak air dan nos dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas slud separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drap buang slud separator. Pengoperasian slud separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan slud separator dikontrol melalui sudut flap pada sik gelas air membentuk 15%. Proses pemisahan slud ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui paring disk. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan nos akan dipompakan ke desanter tank. Monotank, minyak hasil pemisahan desanter, slud separator, dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan slud yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Desanter tank. Desanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondenser rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. Desanter tank juga menampung blowdown dari continuous tank, slud tank, dan water phase tank, dan lumpur dari slud separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan ke continuous tank, sementara sisinya dialirkan ke vat pit. Vat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari desanter tank dan aliran dari stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke desanter tank. Stasiun pengolahan biji, check breaker consignor (CBC).
ampas Kempa. Dari stasiun press akan langsung jatuh ke check breaker conveyor untuk dibawa ke delivery charper. Check breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cek yang masih mengandung fiber dan nut ke delivery charper serta memecahkan gumpalan cek dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating kolom untuk selanjutnya dibawa ke fiber kolom. Sebagaimana bakar boiler, sedangkan nut akan jatuh menuju delivery charper. Untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari ripple mill dan nut tracker sebagai alat pemecah. Separating kolom. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa check breaker conveyor menuju separating kolom. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber silon dengan pengaturan dari air lock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber silon. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju air lock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menuju bahan bakar boiler, dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk delivery charper. Delivery charper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran delivery charper 15 rpm. Di dalam delivery charper terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari delivery charper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya. Nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Wet nut elevator. Nut yang telah diproses di delivery charper akan jatuh menuju ke bawah menuju wet nut elevator. Wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Nut silo, nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut tracker. Nut conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2, berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan nut silo. Nut elevator. Nut elevator berfungsi mengangkut nut telah dipanaskan di nut silo menuju nut grading drum untuk selanjutnya diklasifikasikan menurut besar dan kecilnya nut. Nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut tracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang, lubang ketiga sedangkan diameter besar. Lubang ini untuk umpan nut tracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Ripple mill. Nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisien pemecahan, jarak atau clearance antara rotor dengan stator, rpm, tingkat kekeringan nut, pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya bila kadar air yang tinggi akan
mengakibatkan biji yang lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah yang bawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS silon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jauh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal seal conveyor menuju stasiun boiler. Slide bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung. Lihat, inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke slide bed. Di slide bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah lempung. Lihat, cairan tanah liat media misah yang memiliki berat jenis di antara cangkang inti. Berarti jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari slide bed menuju kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%. Pneumatic blower pada kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, untuk mengurangi pada kotoran dalam inti, prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam stroga lembab, kemudian menimbulkan jamur pada inti. Seal grading, alat untuk berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Horizontal self conveyor dan diagonal self conveyor adalah alat transfer yang membawa seal dari LTDS dan slide bed menuju konveyor bahan bakar boiler. Stasiun boiler. Boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya, yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap menurut tekanan kerjanya. Boiler dikategorikan menjadi 15. Low press, medium press, high press, super high press, super critic pressure. Menurut umum tipenya boiler dibagi atas 3 kelas: fire tube boiler, combi boiler, water tube boiler. Sumber air. Air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air. Proses pengolahan berasal dari sumur bor yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Air dari sumur ini juga digunakan untuk keperluan domestik
penting diantaranya untuk suplai air ke rumah karyawan dan pegawai. Sumur bor ini pada musim-musim tertentu debit airnya dapat berkurang drastis yang dapat menyebabkan ketekoran pada water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk di instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang memiliki water tower. Kamar mesin, pembagian listrik. Untuk memenuhi suplai arus listrik untuk pengolahan, PKS PT Sofindo Matabau menggunakan jasa PLN. PT Sofindo Matabau juga memiliki pembangkit listrik tambahan, yaitu diesel generator. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan: 1. Periksa bahan bakar solar dan lakukan pencucian tangki solar secara periodik. Perhatian tekanan minyak dan temperatur mesin. Periksa ketinggian oli. Perhatikan getaran mesin saat beroperasi. Ganti filter sesuai umur pemakaian. Stasiun pengolahan limbah. Fungsi adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum, sungai. Tahap-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah: pendinginan, pengasaman, resirkulasi, proses anaerobik, proses fakultatif, proses aerobik, masa tinggal, analisa laboratorium, pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada buah mentah, buah normal, brondolan, potensi buah. Pengendalian mutu proses bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. 1. Stasiun rebusan, stasiun digester, stasiun kempa, stasiun klarifikasi, stasiun kernel, LTDS, standar mutu CPO dan PKO. Dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor, yaitu preval acid, moisture, impuritif. Untuk inti sawit dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, impuritif, inti pecah, dan kadar minyak standar minyak sawit ekspor umumnya. Terima kasih. Inilah hasil penjelasan dari pabrik kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.